kita bisa sama-sama di dalam Ulang, Bu. mental health talk pada malam hari ini. Pada malam hari ini kita akan mendiskusikan tentang bagaimana menjadi seorang Christian counselor. Apa bedanya? Christian counselor itu salah satu dari kompetensinya adalah adanya pemahamannya untuk mengintegrasikan teologi dan psikologi. Integrasi ini bukan sekedar menambahkan ayat, tapi merupakan integrasi yang bertanggung jawab dan sangat memahami hubungan antara teologi, bagaimana manusia itu secara teori psikologi, dan itulah yang diterapkan pada saat melakukan intervensi. Jadi artinya seorang Christian counselor dia menghargai ilmu psikologi. Ada dua hal yang sebenarnya sangat ekstrem ya pada masa kini. Dan Christian counselor harus menghindari itu. Yang pertama, semua masalah dianggap masalah rohani. Ini nggak boleh, Bapak dan Ibu. Dan yang ekstrem kedua itu, seluruh masalah dianggap hanya masalah psikologis. Jadi, Christian counselor itu melakukan pendekatan yang matang dengan mempertimbangkan dimensi spiritual dan psikologis secara bersamaan. Ini yang jadi kekuatan seorang Christian counselor. Tadi saya ulangi, ada yang ekstrim gitu ya, menganggap bahwa semua masalah itu masalah rohani. Makanya ada dibilang kurang berdoa, kurang iman, kurang ibadah. Nah, kita sebagai Christian counselor tidak seperti ini. Tidak seperti ini dalam arti apa? Tidak menganggap bahwa semua masalah dianggap masalah. Dan ada juga yang konselor umum itu menganggap bahwa seluruh masalah bisa diselesaikan dengan masalah psikologis. Sinilah kita hadir. Dua dimensi ini dipertimbangkan dan digunakan pada saat melakukan konseling, pada saat melakukan pendampingan, pada saat melakukan intervensi. Seorang Christian counselor itu adalah sebagai pendamping, bukan hakim, bukan penyelamat, bukan penguasa kehidupan konseling. Ya. Konselor adalah pendamping yang membantu konselingnya memahami pengalaman dan mengembangkan kemampuan untuk menghadapi kehidupan. Jadi seorang konselor Kristen mendampingi tanpa menghakimi. Harus memiliki kompetensi tentu dan gemar mengikuti pelatihan. Ada juga supervisi. Tahu batasan profesionalnya, apa yang bisa dilakukan, apa yang tidak bisa dilakukan. Dan mendokumentasikan semua proses yang dilakukan dan tunduk kepada etika profesi. Konselor itu sebagai pribadi yang terus bertumbuh. Christian counselor tidak hanya mempelajari bagaimana konseling, tetapi dia juga harus memahami dirinya sendiri. Makanya kalau tertulis di Matius 7 ayat 5, ini menjadi feedback buat Christian counselor. Keluarkanlah dahulu balok dari matamu. Artinya apa? Ya, supaya kita bisa memandang orang lain, supaya kita bisa melakukan pendampingan dengan orang lain, ya kita harus lebih dahulu
memahami diri kita supaya kompetensi kita itu mumpuni untuk melakukan pendampingan. Seorang Christian counselor, dia memiliki karakter dasar empati, menerima, ya penerimaan yang tulus, kerendahan hati. Ini Filipi 2 ayat 3 ini harusnya menjadi dasar seorang Christian counselor. Hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama. Inilah yang menjadi dasar seorang Christian counselor itu untuk melakukan pendampingan, melakukan konseling, mengutamakan konseling. Dia juga memiliki kemampuan untuk mendengarkan, mendengar aktif. Mendengar aktif itu berarti memberikan perhatian penuh terhadap kata-kata, emosi, ekspresi, jedanya, perubahan suara, bahasa tubuh. Dan kita mampu mengulang, merefleksikan kembali apa yang sudah disampaikan. Itu seorang konselor yang memiliki kemampuan untuk mendengarkan aktif. Misalnya perkataan jadi Bapak atau Ibu atau Kakak itu mengalami seperti ini. Jadi kita bisa mampu mensamerikan dan merefleksikan kembali yang baru diceritakan kepada kita. Dan kemudian kita juga bisa melakukan klarifikasi. Kita mengklarifikasi kembali. Contohnya, ketika Ibu tadi mengatakan tidak sanggup lagi, apakah maksudnya Ibu merasa sangat lelah atau Ibu juga sedang berpikir untuk menyakiti diri Ibu, misalnya, contoh ya. Nah, ini harus dilatih, Bapak dan Ibu. Di samping itu, seorang konselor Kristen, dia juga harus memiliki kemampuan untuk pertanyaan terbuka, menyusun pertanyaan terbuka, dan juga pertanyaan eksploratif, pertanyaan reflektif. Jadi seorang konselor memang harus memiliki keterampilan berkomunikasi. Makanya sebelum kita masuk ke materi tentang Christian counselor ini, kompetensinya, sebelumnya kita di tahun sebelumnya ya sudah belajar bagaimana meningkatkan kemampuan kita berkomunikasi, bagaimana mendengar secara aktif, dan bagaimana juga menyusun pertanyaan-pertanyaan terbuka. Bagaimana summary-kan, bagaimana mengklarifikasi. Contoh pertanyaan terbuka misalnya, apa yang paling berat bagi Bapak atau Ibu saat? Ini pertanyaan terbuka. Pertanyaan eksploratif contohnya, apa yang terjadi setelah peristiwa itu? Bagaimana pengalaman tersebut mempengaruhi hubungan Bapak dan Ibu? Ini pertanyaan eksploratif. Pertanyaan reflektif contohnya, menurut Ibu, apa yang sebenarnya yang paling Ibu butuhkan pada saat ini? Contoh pertanyaan. Tujuannya ini bukan menginterogasi, tetapi membantu konseling memperoleh pemahaman dirinya. Ini kita membantu Bapaknya. Di samping itu kita juga bisa menggunakan komunikasi nonverbal, ya misalnya kontak mata, posisi tubuh, ekspresi wajah kita.
intonasi, keheningan, jarak fisik. Jika perlu juga boleh kita gunakan instrumen ya untuk menambah lebih hangat misalnya, atau supaya lebih eh, sendu, boleh kita bantu, tapi disesuaikan dengan topik yang sedang kita diskusikan. Pesan-pesan yang kita sampaikan atau perkataan, pertanyaan yang kita sampaikan sebagai konselor Kristen di sini tadi kan selalu fokus atas dua hal, dimensi Alkitabiah, spiritual, dan dimensi psikologisnya. Nah, di sini ini berjalan beriringan, Bapak dan Ibu. Sebaiknya jangan terkesan menggurui ya, dan Ibu, kalau kita dalam berbicara itu ada yang cenderung sangat otoritatif. Ada juga orang yang sangat friendly gitu. Ini mungkin eh, gaya friendly ini yang perlu kita adopsi atau hangat gitu, hangat gitu. Nah, intonasinya kedengeran hangat. Di dalam hal kita melakukan konseling atau melakukan pendampingan, tentu kita juga sebagai konselor Kristen itu juga harus menghidupi apa yang kita sampaikan. Misalnya, ya nanti dimulai lewat doa gitu ya. Pagi ibu bersyukur, mulai harimu dengan doa. Tapi kita sebagai konselor juga harus melakukan itu, Bapak dan Ibu. Karena kalau kita menyampaikan sesuatu yang juga kita tidak lakukan, kayaknya itu ya tanpa apa ya, tanpa soul gitu ya. Jadi di sini kehidupan doa kita juga harus baik, menjadi pembelajar juga, berdoa, belajar, kemudian beraktivitas tentunya ya. Nah, sehingga ada transfer, ada kalau kita bilang di transfer ada aura yang positif. Sebenarnya itu karena lewat kehidupannya yang dia sudah bangun, sudah bentuk lewat doa, pembacaan Alkitab, refleksi, bergabung di komunitas iman yang mendukung, melakukan apa namanya review terhadap dirinya, bertobat ya, memohon pengampunan dan melayani dengan tulus. Di situ Bapak dan Ibu. Sehingga pada saat kita melakukan pendampingan itu akan lebih efektif. Jadi sebenarnya apa yang kita sampaikan itu adalah refleksi dari apa yang kita kerjakan sehari-hari. Makanya yang paling berat sebenarnya pada saat sebelumnya saya di konselor adiksi, kemudian juga eh, mendalami bagaimana menjadi konselor Kristen dan saya certified nama itu. Ada yang berubah dari hidup saya, terutama kehidupan doa, tenang, lebih senang ya membaca Alkitab tentunya, atau hal-hal yang berkaitan dengan spiritualitas ya, iman Kristen. Karena mau tidak mau pada saat kita melakukan pendampingan dan konseling kita itu lebih memilih ini kan pilihan. Saya lebih senang dengan metode konseling Kristen misalnya. Ini kita harus siap tentunya, dan kita di komunitas Kingdom Family Indonesia ini saya lihat memang lebih dominan di sini. Karena mari kita sama-sama membenahi diri kita. Diri kita
supaya di dalam pelaksanaannya bisa lebih efektif. Pada saat eh, memulai semuanya ya, ada kesepakatan ya. Ya mungkin kalau itu jemaat atau teman sekomunitas kita tidak terlalu kaku ya. Misalnya durasinya, waktunya berapa lama, tingkat pertemuan, frekuensi pertemuan kita, tempatnya, biayanya, kerahasiaan. Kalau kerahasiaan itu harus kaku ya. Harus memang tidak boleh eh, membuka atau mengungkapkan eh, kondisi seorang konseling kepada siapapun. Dan kalau itu kita buat menjadi kasus, itu harus disamarkan. Jadi nama, tempat, kejadian, dan urutan peristiwa juga harus harus diubah. Dan kerahasiaan harus tetap 100%. Mau dia keluarga, mau dia teman dekat kita. Ya. Disinilah Bapak dan Ibu yang kita harus lebih paham supaya apa? Siapapun yang membutuhkan pendampingan merasa bahwa konseling berbasis iman Kristen itu menyenangkan. Di sini Bapak dan Ibu ya, tugas kita. Konseling berbasis iman Kristen itu menyenangkan dan memulihkan. Bukan sekedar menyenangkan, tetapi juga akhirnya ada pemulihan. Karena konselor itu memiliki kompetensi. Kompetensi yang merupakan integrasi dari iman, kehidupan spiritualitas, dan juga pemahaman terhadap psikologis. Aspek-aspek psikologis. Di sini menjadi sangat penting buat kita semua berdiskusi sesama kita yang ada di Kingdom Pemilik Indonesia tentunya yang sudah belajar ya dan sudah mempraktekkan dan juga sudah melakukan banyak pendampingan. Tapi dengan cara kita berdiskusi kembali sesama para konselor, hamba Tuhan, ini tentu ada pemahaman-pemahaman baru, ada insight-insight baru buat kita. Bagaimana bisa menghandle, menangani berbagai macam, berbagai bentuk konseling yang akhirnya meningkatkan efektivitas. Situ Bapak dan Ibu. Tapi satu hal yang paling utama yang kita harus bina ya di samping kompetensi kita adalah kemampuan berkomunikasi. Dan kemampuan berkomunikasi, mendengarkan aktif, kemudian juga menyampaikan pertanyaan-pertanyaan terbuka, pertanyaan-pertanyaan reflektif. Itu hanya dengan latih. Hanya dengan latihan. Artinya apa Bapak dan Ibu? Mari kita melatih diri kita. Kita melatih diri kita setiap hari. Setiap hari kita latih untuk menyampaikan pertanyaan. Jadi menjadi sangat tepat misalnya di setiap ada kelas-kelas atau setiap di pertemuan ibadah di pagi hari kita bisa memanfaatkan waktu itu untuk belajar menyampaikan pertanyaan yang lebih gitu ya, dan lebih tepat dan tidak memberatkan atau menyakiti orang lain. Di samping itu, jika memang tatap muka atau memang lewat Zoom ya, dan kelihatan wajah,
kita juga bisa memanfaatkan juga kemampuan nonverbal ya. Itu baik melalui kontak mata kita, posisi tubuh, ekspresi, intonasi, ya, heningan itu bisa. Tapi kalau memang itu lewat suara, nah, di sini sangat berperan penting adalah intonasi suara. Karena itulah Bapak dan Ibu, mari kita belajar untuk menyampaikan sesuatu, misalnya itu tidak dengan emosi ya. Ada banyak orang berbicara sebentar gitu ya. Nah, pada umumnya kita gitu terbawa situasi, terbawa suasana, akhirnya terkesan seolah-olah. Nah, di sini Bapak dan Ibu, satu hal yang harus kita hindari pada saat melakukan konseling, pada saat melakukan pendampingan adalah ini. Orang tahu kok, wah terkesan marah ya dari suara, karena itu Bapak Ibu, mari kita belajar untuk mengendalikan diri kita. Belajar untuk meredam emosi kita. Karena ini menjadi syarat paling penting ya, kalau menurut saya. Menjadi paling penting buat seorang konselor, apalagi konselor Kristen. Kenapa menjadi sangat penting? Karena pada saat kita misalnya ada tersampaikan dari lewat perkataan kita, dari intonasi suara kita, kita udah terkesan marah gitu ya, karena kita misalnya disanggah. Nah, gimana lagi kita bisa melanjutkan? Kemudian, kalau kita nggak belajar untuk meredam emosi, meredam kemarahan kita, itu nanti juga akan menjadi kebiasaan kita. Sementara kita memilih untuk menjadi seorang konselor Kristen. Nah, disinilah Bapak dan Ibu pentingnya latihan. Semuanya melalui latihan minimal kita akan bisa lebih sesuai dengan kompetensi atau skill yang minimal dimiliki oleh seorang Kristen. Saya ulangi lagi, Christian Counselor itu adalah mengintegrasikan antara dimensi iman dan dengan psikologis dan menghindari dua kata ekstrim. Kata ekstrim yang pertama adalah semua masalah dianggap masalah rohani. Ekstrim yang kedua, seluruh masalah dianggap hanya masalah psikologis. Kedua ekstrem ini nggak boleh padanya. Ya. Dan apa tugasnya sebagai pendamping? Sebagai pendamping tentu harus memiliki kompetensi, harus gemar ikut pelatihan, memahami batas profesinya, menjunjung etikanya, dan mampu juga jika memilih atau melakukan rujukan. Harus mampu, karena perlu dirujuk. Apakah ke psikolog untuk klinisnya atau ke psikiater. Ini harus ada pendampingan ke sana. Dan kemudian seorang konselor Kristen harus menjadi pribadi yang terus bertumbuh. Terus bertumbuh, belajar bersama. Itu yang saya sampaikan di malam hari ini. Kita nanti bisa diskusikan di
grup diskusi. Semoga kita semua memahami bagaimana sebagai konselor Kristen menghindari dua ekstrem. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat semua kebaikan, kasih sayang. Mampukan kami untuk bisa menjadi konselor Kristen yang mampu mengintegrasikan iman, dimensi spiritualitas kami, dan juga pemahaman terhadap ilmu psikologis. Mampukan kami juga di dalam interaksi kami pada saat melakukan pendampingan, pada saat melakukan konseling, pada saat melakukan pemilihan yang lebih tepat untuk para konseling, sehingga semuanya membawa kepada pemulihan, percepatan pemulihan, dan adanya hubungan yang terjalin baik di antara konselor dan konselor. Terima kasih Bapa Surgawi, hanya dalam nama Yesus Putramu kami berdoa dan bersyukur. Amin.